Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab 12 yang berjudul Peluang Mengembangkan Bisnis Daerah. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12, Afi Sofyan dengan NPM 138, Penske Ivanovic dengan NPM 165, Nelisa Ada Aprilia dengan NPM 185, dan Aziza Julistioningsi dengan NPM 200. Obsesi daya saing. Para ekonomi umumnya tertarik mendiskusikan daya saing negara. Daya saing negara Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada dalam peringkat papan bawah dari 49 negara yang diteliti setiap tahun. Akibat dari rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, tidak efisiennya bisnis, meningkatkan biaya buruh, rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia. Tidak mengherankan, country risk Indonesia dinilai tinggi, setidaknya CCC atau rentan alias tidak stabil. Akibatnya harga domestik dari produk seperti tepung terigu, gula, semen, bahan plastik, mobil jauh lebih tinggi dibanding harga internasional. Tren investasi di Indonesia membandingkan persetujuan investasi sebelum dan setelah 2001 ketika otonomi daerah mulai diterapkan, menunjukkan tren nilai dari jumlah persetujuan PMDN dan PMA di Indonesia tahun 1990 hingga 2013. Nilai investasi meliputi proyek baru, pelunasan, dan alih status dan tidak termasuk migas, lembaga keuangan non-bank, asuransi, dan leasing. Nilai investasi naik drastis selama periode 1988 hingga 1997, namun kemudian menurun setelah krisis ekonomi tahun 1997. Nilai investasi terus mengalami penurunan pada tahun 2001 dan 2002, setelah otonomi daerah sangat drastis hingga tahun 2012. Baik PMDN dan PMA memiliki pola yang hampir sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor asing dan domestik mempunyai ekspektasi yang sama. Yang menarik adalah aliran investasi asing langsung yang negatif yang masih terus berlanjut bahkan setelah tahun 2000. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia adalah negara yang paling terpukul akibat krisis ekonomi dan satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan FDI yang negatif. Selanjutnya, investasi dan iklim bisnis di daerah. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak merata dirasakan antar daerah. Pada saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi min 13,1% pada tahun 1998, terbukti Provinsi Irian Jaya tumbuh 12,7%. Demikian juga dengan Batam yang mengenyam pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%. Jelas bahwa country risk tidak identik dengan regional risk, risiko melakukan bisnis di daerah. Perkembangan investasi antar daerah dapat diamati dari provinsi jumlah investasi antar daerah, di mana daerah Jawa khususnya Provinsi Jawa Timur itu memiliki konsentrasi investasi PMDN yang tinggi, itu berkisar 10,5 triliun atau sebesar 31,7% dari total seluruh investasi PMDN di Indonesia tahun 2013. Kemudian diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Banten dengan proporsi PMDN masing-masing sebesar 3,3 triliun dan 2,3 triliun atau sebesar 9,9% dan 6,9% dari total. Tidak jauh beda dengan komposisi investasi PMDN yang terkonsentrasi di suatu wilayah. Proporsi jumlah investasi asing atau PMA juga banyak didominasi oleh daerah Jawa, di mana Provinsi Jawa Barat memiliki proporsi PMA sebesar $6 miliar atau sama dengan 23,1% dari total. Kemudian diikuti oleh Provinsi Banten dan DKI Jakarta yang masing-masing memiliki proporsi PMA sebesar $1,3 miliar dan $1,0 miliar atau sebesar 17,6% dan 13,4%. Nah, selanjutnya ada image marketing. Image atau citra adalah sejumlah kepercayaan, ide, dan ekspresi yang dimiliki orang terhadap suatu daerah. Citra adalah sekedar simplikasi dari begitu banyak informasi yang berhubungan dengan suatu daerah. Untuk mengkomunikasikan citra suatu daerah dapat digunakan beberapa cara, yaitu slogan, pengambilan posisi citra, dan simbol secara visual. Slogan adalah ungkapan atau pernyataan singkat yang merefleksikan visi menyeluruh tentang suatu daerah.
Atraksi marketing. Atraksi atau daya tarik merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor, dan modal datang ke suatu tempat. Atraksi dibagi menjadi sumber daya alam dan buatan manusia. Lebih jauh, klasifikasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu atraksi berdasarkan lokasi dan atraksi yang nyata karena merupakan peristiwa. Untuk peristiwa adalah suatu yang terjadi pada suatu waktu tertentu yang membutuhkan prioritas daripada sekedar lokasi. Atraksi lokasi dan atraksi peristiwa dapat merupakan aktivitas yang komplementer. Infrastruktur marketing. Infrastruktur merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan image positioning tidak ada artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang investasi dan modal. Yang perlu ditekankan dalam mempromosikan infrastruktur adalah ada dua, yaitu yang pertama aksesibilitas, merupakan kemudahan untuk didatangi, mencakup jam, kereta api, airport, pelabuhan, sungai, transportasi umum, dan telekomunikasi. Yang kedua, kualitas infrastruktur. Seberapa jauh sumber daya modal dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi yang telah tersedia. People marketing. Strategi pemasaran daerah yang lain adalah memasarkan orang. Bentuk pemasaran orang dapat dilakukan melalui 1. Orang-orang terkenal. Contohnya, Mongolia memasarkan negaranya sebagai the land of Genghis Khan. 2. Pemimpin daerah. Contohnya, Sri Sultan Hamengkubuwono X memposisikan dirinya sebagai Raja Jawa di milenium baru sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Orang-orang yang kompeten dan wirausaha. Contohnya, daerah Kansai atau Osaka di Jepang, Taiwan, dan Hong Kong terkenal akan profil wirausahanya. Dan yang keempat, sikap masyarakat, yaitu seberapa jauh keterbukaan masyarakat lokal atau daerah terhadap unsur-unsur seperti orang, investasi, industri, produk dari luar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 12. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.